Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan membahas mengenai laporan keuangan. Pada pertemuan sebelumnya, sudah Bapak bahas mengenai jurnal penyesuaian dan neraca lajur atau worksheet, ya, atau kertas kerja. Nah, ini adalah kertas kerja yang kemarin, ya, ini yang kemarin. Nah, sekarang Bapak lanjutkan membuat laporan keuangan. Laporan keuangan itu ada 4. Yang pertama adalah laporan laba rugi, ya. Nah, laporan laba rugi sendiri itu ada bentuk single step dan multiple step. Nah, ini kita buat yang single. Kemudian ada laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan modal, dan raca. Dan raca sendiri ada bentuk kontrol dan stafel. Terus arus kas itu nanti ada metode langsung dan tidak langsung. Baik, untuk menyingkat waktu, Bapak jelaskan mengenai laporan laba rugi. Mungkin aturan laporan laba rugi karena sudah kalian pelajari waktu kelas 10, tidak ada kesulitan, ya. Yang penting laporan laba rugi ini yang dicatat sini adalah berupa pendapatan dan beban. Ini datanya semua diambil dari neraca lajur kolom laba rugi, ya. Jadi kolom laba rugi, kolom laba ruginya. Ini kolom laba ruginya. Jadi yang di kolom laba rugi semua ini nanti akan dicatat pada laporan laba rugi. Jadi jumlah pendapatan dikurangi jumlah beban. Kalau jumlah pendapatannya lebih kecil daripada jumlah bebannya adalah rugi nih, seperti ini. Tapi kalau ini pendapatannya lebih besar daripada jumlah bebannya, berarti laba. Jadi keterangan di sini bisa laba bisa rugi. Ya, udah cukup jelas. Kemudian untuk modal, laporan perubahan modal. Nah, ini juga semua diambil dari kertas kerja atau neraca lajur yang sudah kita buat. Modal haris ini dari neraca lajurnya, modal haris, ya, kepalanya 3 nih, modal haris 973. Nah, kemudian rugi. Nah, ini diambil dari laporan laba rugi bisa, dari neraca lajur bisa nih, rugi ini. Kalau sini rugi, ya di sini rugi. Terus prive ini dari neraca lajur. Jadi kalau rugi, ya prive ini pengaruhnya adalah menambah. Ya, jadi 346.600 ditambah 120.000. Hasilnya adalah 465.600. Ya, tapi kalau ini laba, maka prive itu pengaruhnya mengurangi. Di sini akan menambah. Jadi keterangan di sini bisa berupa penurunan, bisa kenaikan. Ya, kalau di sini laba, sini kenaikan, sini rugi, penurunan. Walaupun tidak harus seperti itu. Berikutnya yaitu neraca. Ya, neraca. Kalau tadi laporan laba rugi diambil dari kolom laba rugi, kalau neraca diambilnya dari kolom neraca. Ya, di kas. Jadi nanti yang dicatat kolom neraca adalah kas, terus ini ya di kolom neraca semua, ya. Sampai juga di bagian bawah ini masuk neraca. Nah, kalian ingat bahwa neraca ini ada aktiva, ada pasiva. Ya, aktiva itu sama saja dengan harta. Harta itu terdiri dari harta lancar dan harta tetap. Nah, mungkin untuk penyajian harta tetap ya seperti ini. Jadi harta tetap seperti di sini adalah peralatan bengkel. Itu jangan langsung kamu tulis di bawahnya jumlah harta lancarnya, tapi kamu tulis di sebelah kiri dulu, ini dikurangi akumulasi, baru hasilnya ditulis, dicatat di bawahnya harta lancar seperti ini. Ya, utang lancar ada utang usaha, utang bunga, utang beban. Utang jangka panjangnya adalah utang bank.
Kemudian modal haris. Nah, modal haris ini bukan diambil dari neraca lajur. Ya, bukan dari sini. Karena modal haris ini adalah 973. Tapi kamu ngambilnya dari laporan perubahan modal nih, yang ini. 507.400. Nah, ini sama ya. Kemudian yang terakhir adalah arus kas. Nah, laporan arus kas itu ada metode langsung dan metode tidak langsung. Yang kalian pelajari dulu kelas 10 adalah metode langsung. Nah, ini metodenya tidak langsung. Kalau dibuat metode langsung dari soal ini nggak bisa, karena kalau metode langsung ini datanya diambil dari buku besar kas. Ya, kalau perusahaan jasa. Kalau perusahaan dagang diambil dari jurnal penerimaan dan pengeluaran kas. Nah, karena di sini tidak ada buku besar kasnya, berarti kita tidak bisa membuat laporan arus kas dengan metode langsung. Jadi menggunakan metode tidak langsung. Nah, pada prinsipnya sama ya, baik langsung tidak langsung. Arus kas itu terdiri dari arus kas dari aktivitas operasi, ada arus kas dari aktivitas investasi, ada arus kas dari aktivitas pembiayaan atau pendanaan. Nah, sekarang yang masuk ke dalam arus kas dari aktivitas operasi itu apa saja? Yaitu berupa harta lancar, utang lancar, dan akumulasi penyusutan. Nah, harta lancar kalau bertambah menjadi berkurang. Nih, hartanya bertambah. Kenapa bertambah? Awalnya kan hartanya 0, nggak ada. Ya, jadi 820.000. Jadi hartanya bertambah, pengaruh dalam laporan arus kas itu menjadi berkurang. Nah, ya ini hartanya bertambah berkurang. Kemudian di sini hasil bersih dari operasi, ya karena di contoh soal ini adalah rugi, maka rugi itu akan mengurangi kas. Jadi di sini tidak harus mengurang. Kalau laba di sini menambah. Ya, kemudian utang, ya utang bertambah, kasnya bertambah. Akumulasi, ya ini kalau bertambah, ya kasnya bertambah. Mungkin pertanyaan kalian adalah kenapa akumulasi penyusutan itu akan menambah kas, ya. Akumulasi penyusutan itu awalnya dari beban penyusutan. Kalau beban sewa, beban gaji, beban iklan dan lain-lainnya, maka perusahaan akan membayar, akan mengeluarkan uang. Tapi kalau beban penyusutan, berarti perusahaan menyisihkan uang untuk berjaga-jaga, mengganti peralatan yang rusak, ya, memperbaiki peralatan yang rusak atau mengganti peralatan yang sudah nggak bisa dipakai lagi. Jadi kalau perusahaan ada beban penyusutan berarti kasnya bertambah, maka di sini akumulasi akan menambah kas. Kemudian untuk investasi yang dicatat di sini adalah aktiva tetap dan utang jangka panjang. Aktiva tetapnya ada peralatan bengkel, gedung bengkel. Nah, utang bank termasuk utang jangka panjang. Nah, peralatan ya ini termasuk harta. Harta bertambah, kasnya berkurang. Utang bertambah, kasnya bertambah. Nah, terus untuk arus kas dari aktivitas pembiayaan, pendanaan, ya modal haris ini diambil dari neraca lajur ya, dari neraca lajur 973 nih, 973. Kemudian Meriv haris juga diambil dari neraca lajur, Priv haris nih 120. Cuma di sini kalau modal pengaruhnya menambah, Privo pengaruhnya mengurang. Nah, kemudian nanti kamu jumlahkan ya, karena ini lebih banyak yang min atau yang Bapak di sini beri tanda kurung, maka di sini keterangan adalah penurunan arus kas. Jadi di sini bisa penurunan, bisa kenaikan ya. Nah, seperti arus kas aktivitas investasi ini mengalami suatu kenaikan. Kemudian arus kas dari aktivitas pembiayaan juga mengalami suatu kenaikan. Jadi 35.000 itu adalah tidak di penjumlahan ini. Jadi 1.840.000 dikurangi 1.022.000 dikurangi 853.000. Nah, 35.000 ini harus sama dengan kas yang ada di neraca 35.000 ya. Jadi arus kas itu untuk
menjelaskan kepada kita tentang keluar masuknya uang kas. Ya, jadi sumber-sumbernya dari mana saja, sumber-sumber kasnya, kemudian dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan apa. Itu adanya di laporan arus kas ini. Nah, ini metodenya adalah metode tidak langsung. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari Bapak. Mohon maaf mungkin Bapak agak cepat menjelaskannya, mengingat untuk mengupload ke YouTube ini yaitu tergantung dari durasinya, memakan waktu yang cukup panjang. Terima kasih atas segala perhatian, ya mudah-mudahan kalian sudah cukup jelas. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.